Oke Jejakers, ketemu lagi di channel Jejak Gatut IG. Pada video kali ini kita akan melakukan pendakian bersama ke Gunung Prau. Dan untuk meeting pointnya di stasiun Bandung jam 8 malam. Ya, karena yang datang pesertanya banyak yang molor, jadi keberangkatan kita juga akhirnya molor. Namun setelah lengkap akhirnya kita bisa bersiap-siap untuk berangkat ke Gunung Prau. Akhirnya jam setengah 10 malam kita bisa berangkat ke Gunung Prau menggunakan elf. Namun kita juga sempat ke Garut, Tasik, dan Ciamis karena harus menjemput rekan kita yang juga mau ikut pendakian bersama. Setelah semuanya lengkap, akhirnya kita lanjutkan lagi perjalanan kita ke Dieng. Dan sempat di Kelampok Banjarnegara kita berhenti untuk isoma. Ya, kita berhenti di sebuah SPBU di daerah Kelampok Banjarnegara. Setelah sholat subuh, kita juga sempat makan di sini, ada warung. Dan saya pesan tempe mendoan dan juga kopi sebagai sarapan pagi kita kali ini. Harganya murah, cukup Rp7.000. Dan setelah siap kembali, kita akhirnya berangkat lagi menuju Dieng. Ya, kita sampai di Kelampok sudah terang dan pemandangannya di samping kiri kanan kita banyak persawahan. Akhirnya juga kita sampai di Wonosobo kota, sudah hampir dekat menuju Dieng. Terlihat juga Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing dari kejauhan. Akhirnya sampailah kita di gerbang menuju ke Dieng. Ya, perjalanan di sini sudah cukup menanjak dan banyak kita lihat pemandangan perbukitan dan juga perkebunan warga. Akhirnya kita sampai di Dieng Kulon. Dan pada kesempatan ini kita akan mampir dulu ke rumahnya Mas Arif di Dieng Kulon untuk beristirahat, makan, dan juga pembersihan badan atau mandi. Takut nggak cukup ya. beli berapa? Ini makanannya porsinya wah. Mantap semua ibu. Ini ngopat-ngopat nah. Ya, di sini kita disuguhi makanan khas Dieng, kue-kue dan juga minuman carica khas Dieng. Setelah istirahat, akhirnya kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk mengeksplorasi Dieng. Setelah lengkap, kita berangkat untuk mengeksplorasi Dieng. Pada kesempatan yang pertama, kita akan menuju ke Kawah Sikidang. Ya, bisa kita lihat di sini ada pipa-pipa untuk menyalurkan panas bumi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Di depan Kawah Sikidang cukup macet, akhirnya kita berjalan kaki supaya lebih cepat menuju Kawah Sikidang. Cukup ramai sekali untuk ke Kawah Sikidang ini di waktu libur. Dan bagi yang mau off-road menggunakan jeep juga bisa dari Kawah Sikidang ini dengan menyewa mobil-mobil jeep. Ya, untuk ke Kawah Sikidang di hari ini memang benar-benar ramai banget. Bisa kita lihat pengunjung yang sangat banyak di hari ini.
Untuk masuk ke Kawah Sikidang, tarif tiketnya sebesar 20.000, dan jangan lupa juga untuk mengikuti prokes kesehatan, cuci tangan, dan memakai masker. Kita juga nanti akan dicek suhu. Kawah Sikidang Dieng adalah salah satu objek wisata unggulan Dieng yang mudah dicapai dan dinikmati dibandingkan kawah-kawah lainnya di Dieng. Setiap minggu banyak wisatawan berkunjung ke Kawah Sikidang untuk menyaksikan aktivitas vulkanik yang dapat disaksikan secara langsung. Dataran tinggi Dieng adalah gunung berapi raksasa dengan telaga-telaga dan kawah-kawah bekas letusan yang ditempati penduduk. Kawah-kawah yang masih menunjukkan aktivitas vulkanik ini menjadi daya tarik tersendiri. Begitu juga dengan Kawah Sikidang Dieng. Posisi Kawah Sikidang Dieng berbeda dengan kawah pada umumnya yang terletak di puncak gunung berapi dan susah untuk melihatnya. Sedangkan Kawah Sikidang berada di tanah yang datar sehingga pengunjung leluasa melihat lumpur panas meletup-letup dan gas atau asap yang berwarna putih pekat mengepul di udara. Kawah Sikidang terbentuk dari letusan gunung berapi di kawasan dataran tinggi Dieng bertahun-tahun lalu. Sampai sekarang kawah ini masih aktif. Kawah ini sangat fenomenal. Pada waktu tertentu, rata-rata sekali dalam 4 tahun, kolam kawah akan berpindah atau seolah-olah melompat dalam satu kawasan seperti karakter hewan kidang atau kijang dalam bahasa Jawa yang suka melompat-lompat. Itulah yang menjadi asal-usul mengapa kawah fenomenal ini dinamakan Kawah Sikidang. Kawah Sikidang Dieng terletak di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Walaupun masih banyak yang mengatakan letaknya di Wonosobo. Seperti kawah-kawah yang lain, Kawah Sikidang juga tinggi akan kandungan sulfur atau belerang serta zat lainnya. Oleh sebab itu, bau gas yang keluar sangat menyengat. Untuk itu, jika berwisata ke Kawah Sikidang, disarankan untuk memakai masker dan penutup mulut. Pengunjung juga harus mematuhi rambu-rambu yang tertera di dekat kawah yang melarang pengunjung untuk menyalakan api atau membuang puntung rokok ke dalam kawah. Api yang mengenai zat-zat dari gunung berapi bisa memicu ledakan dan kebakaran. Tanah di sekitar kawah pun ikut memutih karena kandungan sulfurnya. Itulah mengapa saat berada di kawasan Kawah Sikidang, pengunjung akan melihat tanah tandus berwarna keputihan karena pepohonan mati akibat aktivitas kawah. Kehet! Oke Jakers, kalau ke Dieng jangan lupa untuk mampir ke Kawah Sikidang ya. Ya, di sini juga banyak gazebo-gazebo untuk istirahat dan akhirnya kita bersiap untuk pulang dari Kawah Sikidang. Sebelum perjalanan pulang, kita akan menemui warung-warung untuk membeli oleh-oleh khas Dieng. Namun perlu diketahui, warung-warung ini sangat panjang perjalanannya, bisa ada 14 lorong, dan akhirnya kita bisa keluar untuk melanjutkan perjalanan kita lagi ke destinasi selanjutnya. Ya, akhirnya dari Kawah Sikidang kita lanjut ke Komplek Candi Arjuna. Sebenarnya di Kawah Sikidang juga ada candi yang dekat di Kawah Sikidang, yaitu Candi Bima, cuma kita nggak sempat ke sana. Nah, sekarang kita sudah ada di Komplek Candi Arjuna. Kita bersiap untuk
mengeksplorasi komplek Candi Arjuna. Ya, di komplek Candi Arjuna ini terdapat 7 candi. Hanya saja Candi Gatot Kaca dan juga Candi Setyaki terpisah dari komplek Candi Arjuna. Ya, ini perjalanan kita masuk ke komplek Candi Arjuna. Banyak juga terdapat gazebo, istirahat, dan juga jalannya juga sudah bagus, sudah dipaving. Ya, lumayan juga sih perjalanannya dari gerbang masuk sampai ke candi, hampir sekitar 1 km. Ya, sebelum masuk ke komplek Candi Arjuna, kalau kita belok kiri itu ada Candi Setyaki, tapi kita nggak sempat ke Candi Setyaki, jadi kita cuma masuk ke komplek Candi Arjuna saja yang letaknya dalam satu kawasan. Wah, ternyata ada model nih yang lagi sadar kamera nih. Wah, modelnya bener-bener sadar kamera banget. Akhirnya sampailah kita di komplek Candi Arjuna. Di komplek ini terdapat 5 candi. Bisa kita lihat di sini candi-candi yang ada di komplek Candi Arjuna. Ya, yang pertama bisa kita lihat paling ujung ada Candi Arjuna. Arjuna merupakan tokoh pewayangan Pandawa yang ketiga. Inilah penampakan dari Candi Arjuna. Di depannya persis Candi Arjuna ada Candi Semar. Perlu diketahui Semar kalau di tokoh pewayangan Jawa merupakan pemomong bagi para kesatria. Setelah mengunjungi 2 Candi Arjuna dan Candi Semar, kita lanjutkan ke candi di sebelahnya. Ya, di sebelah sana ada candi lagi, itu merupakan Candi Sri Kandi. Perlu diketahui Sri Kandi merupakan istri dari Arjuna. Sri Kandi merupakan kesatria wanita yang ikut berperang dalam perang Mahabharata. Setelah ini ada Candi Puntadewa di urutan keempat. Ya, inilah penampakan dari Candi Puntadewa. Dan yang terakhir, candi kelima yaitu Candi Sembadra. Kesemuanya merupakan tokoh-tokoh pewayangan. Oke Jakers, bagi Jakers yang berkunjung ke Dieng, jangan lupa ya untuk berkunjung ke komplek Candi Arjuna. Pemandangan yang indah dan juga sangat eksotis. Kehet! Sukses! Candi Arjuna. Baiklah Jakers, sekarang kita keluar dari Candi Arjuna untuk ke destinasi selanjutnya. Perlu diketahui, Candi Arjuna ini merupakan tiket terusan dari Kawah Sikidang. Jadi kalau sudah beli tiket dari Kawah Sikidang, kita bisa masuk ke Candi Arjuna. Begitu juga sebaliknya. Ya, di sepanjang jalan juga ini bisa untuk gathering keluarga karena lahannya cukup luas dan juga ada gazebo-gazebo untuk istirahat. Dan bagi yang mau berfoto atau istirahat di hammock juga bisa, di sini ada penyewaan. Kenapa? Nah, sekarang kita sudah di luar, tapi kita akan mampir dulu ke
Candi Gatotkaca karena letaknya dekat dengan parkiran komplek Candi Arjuna. Nah, ini penampakan dari Candi Gatotkaca. Gatotkaca merupakan putra Bima. Bima merupakan Pandawa yang kedua. Cukup ramai untuk hari ini pengunjungnya. Ya, ini bagian dalam dari candi, tapi kita nggak bisa masuk, jadi kita cuma bisa lihat dari luar saja. Dan akhirnya kita harus buru-buru kembali ke rumah Mas Arif karena sudah sangat siang sekali. Dan kita akan bersiap untuk pendakian ke Gunung Prau setelah ini. Setelah menyiapkan semuanya, akhirnya kita menuju ke base camp Dwarawati untuk melakukan pendakian ke Gunung Prau. Ya, karena mobil yang nggak bisa mengantar sampai ke dalam, akhirnya kita masuk ke dalam dengan berjalan kaki. Dan perlu diketahui kenapa base camp ini dikasih nama Dwarawati, karena untuk menuju ke base camp sebelumnya ada candi yang namanya Candi Dwarawati. Ya, penampakannya seperti ini. Oke Jejakers, sekarang kita akan melaksanakan pendakian ke Gunung Prau. Kita berangkat sudah sangat siang sekali, sudah sore malah. Waktu menunjukkan jam 14.40. Kita lihat nanti perjalanan kita ke Prau seperti apa. Tetap di channel Jejak Gatut IG. Ya, pendakian kita menuju base camp Dwarawati ini bisa kita lihat di samping kiri kanan ini banyak sekali perkebunan penduduk. Cukup asri dan kondisi suhu cuacanya dingin. Dan sekarang kita sudah sampai di base camp Dwarawati. Begini penampakannya dari base camp Dwarawati. Ada posimaksinya, ada tempat untuk beristirahat, ada kamar mandi, toilet, dan juga musola untuk sholat. Ya, kita siapkan dulu simaksinya untuk pendakian ke Gunung Prau via Dwarawati. Oke. Jam berapa ini? Jam 15.20 pada berangkat. Semangat Om. Yuk. Ayo Om. Saya mah belakangan aja. Berangkat jadi sweeper. Oke, yang lainnya berangkat jam 15.20, sedangkan saya 15.30 untuk menuju ke pos 1. Ya, bisa kita lihat di sini untuk medannya menuju pos 1 seperti ini. Belum lama perjalanan sudah masyarakat di sini. Ini bukan pos ya. Langsung bonus. Ya, perjalanan kita ke Gunung Prau ini untuk awal-awal kita disambut dengan hujan rintik-rintik. Namun sekarang sudah cukup terang, gerimisnya sudah berhenti. Kita tetap lanjut perjalanan kita menggunakan jas hujan. Jangan lupa ya Jejakers, kalau untuk mendaki kita harus bawa jas hujan. Untuk pendakian ini juga kita perlu berhati-hati karena di samping kiri kita merupakan jurang.
bisa kita lihat itu samping kiri kita jurang yang cukup curam, jadi kita harus benar-benar berhati-hati. Untuk kondisi cuaca berkabut, jadi pandangan agak terbatas. Jam 15.47 sampai di pos 1 Cemoro Dongkar. Baru sebentar sudah sampai pos 1. Kita langsung lanjut aja lagi. Ya, perjalanan dari pos Simaksi ke pos 1 menghabiskan waktu sekitar 17 menit. Kita tetap lanjut menuju ke pos 2 tanpa istirahat. Langsung saja. Untuk tanjakan pos 2 ini sudah lebih meningkat daripada tadi pos 1. Dan ternyata mereka sedang beristirahat semua di sini. Kayak Power Ranger berwarna-warni. Mundur dulu. Oke Jejakers, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke pos 2. Semoga perjalanan kita aman dan selamat. Semangat, Liv. Masih menuju ke pos 2. Beginilah kondisi dari trek menuju pos 2. Nah, di sini juga ada trek zigzag. Tapi ya bisalah untuk pemula juga untuk mendaki ke sini. Ya, di sini kita istirahat lagi. Dan juga buka jas hujan karena sudah mulai tidak hujan lagi. Tetap semangat Jejakers. Hujannya sudah berhenti tapi kabutnya makin tebal, jadi pandangan cukup terbatas sekali. Masih terus lanjut. Nggak pakai stabilizer, soalnya hujan. Masukin tas. Hujanan. Jam 16.17 sampailah di pos 2. Oke, dari pos 2 kita langsung lanjut pos 3 Jejakers. Ya, perjalanan dari pos 1 ke pos 2 menghabiskan waktu sekitar 30 menit. Itu juga dengan langkah yang santai dan juga beberapa kali kita beristirahat. Jadi bisa dibilang untuk Gunung Prau ini rekomen banget bagi para pemula. Ya, beginilah trek menuju ke pos 3. Perlu diketahui untuk ke Gunung Prau via Dwarawati ini terdapat 3 pos. Jadi pos 3 merupakan pos terakhir. Setelah itu kita langsung menuju ke puncak. Dan perlu diketahui tanjakannya juga menuju Gunung Prau ini tidak terlalu curam dan banyak bonusnya. Jadi ya rekomen lah untuk para pendaki pemula. Jam 16.33 sampai Akar Cinta. Ya, inilah kondisi dari trek Akar Cinta menuju pos 3.
banyak akar-akar. Apakah ini yang dinamakan akar cinta? Di sini ternyata ada yang ngecamp. Masih terus lanjut. Ya, bisa kita lihat di sebelah kanan kita tadi terdapat pemandangan yang indah dari pegunungan Dieng. Dan perlu hati-hati juga karena kondisi jalannya licin karena tadi habis hujan. Kita lihat juga di depan itu ada 3 pemancar. Ya, ada 2 jalan. Itu jalan kiri, jalan larangan puncak sebelah sana. Ya, nemu turunan agak licin. Mohon berhati-hati. Ya, di sini bisa dibilang jalannya licin dan juga sempit, maka dibuat pembatas supaya tidak tergelincir para pendaki ke sebelah kanannya itu, karena bisa dibilang jurang yang cukup dalam. Untuk kondisi cuaca sudah mulai terang, dan seperti ini untuk treknya menuju ke pos 3 ke Gunung Prau via Dwarawati. Hati-hati Jakers, jalan agak licin. Ya, pemandangannya seperti ini, bisa kita lihat pemandangan dari perbukitan dan pegunungan Dieng. Jam 16.59 sampai di pos 3. Ya, perjalanan kita dari pos 2 menuju pos 3 menghabiskan waktu sekitar 30-an menit. Langsung saja kita lanjutkan menuju puncak. Ya, dari pos 3 langsung saja istirahat. Lanjut ke pos selanjutnya. Cukup indah pemandangannya. Kita seperti di negeri di atas awan. Ya, seperti ini untuk trek menuju ke puncak dari pos 3 Gunung Prau via Dwarawata. Gak terlalu berat, cukup landai dari pos 3 ini. Pokoknya rekomen lah Gunung Prau ini untuk para pendaki yang masih pemula, nggak terlalu berat juga. Bisa kita lihat di sini matahari sudah mulai tenggelam di arah barat. Mungkin sebentar lagi kita akan sampai ke puncak. Akhirnya sampai juga di puncak Gunung Prau. Waktu menunjukkan jam 12.20. Jadi bisa dibilang estimasi waktu dari pos Maksi sampai puncak 1 jam 40 menit. Puncak Gunung Prau. Kabut. Puncak Gunung Prau.
puncak ini nggak boleh mendirikan tenda, nggak boleh ngecamp. Jadi kita turun di sana tuh, di situ tuh tempat tendanya tuh. Yang di bawah ada yang di atas, tapi kayak yang di atas itu udah penuh banget itu kayaknya. Kita lihat nantilah sekalian nunggu yang lainnya. Ya, beginilah kondisi dari puncak Gunung Prau di sore hari. Kita bisa lihat segala arah tentang keindahan dari Dieng dari puncak Gunung Prau ini. Akhirnya sampai. Nyusul. Yang lainnya belum nih ya. Kita tunggu dulu. Panas sekali. Alhamdulillah sampai di atap. Ya, di sini kita masih nunggu yang lainnya. Tadi itu memang celaka gitu. Nggak punten gitu kabur. Ya, akhirnya ada yang nyusul. Nyampe. Kerja yang nu sakit. Ya aja. Pak. Aja weh. Kayaknya orang masih bagas. Kayaknya si bagas lawan kan? Oke guys, di sini kita udah nyampe puncak Prau di ketinggian 2590 mdpl. Ya, kondisi sudah mulai gelap. Bisa kita lihat di situ lampu-lampu kota dari kota Dieng. Ya, sekarang turun ke tempat area camp. Kondisi sekarang berkabut. Akhirnya sampai di area camp Telaga Wurung. Kondisi sangat berkabut dan berangin. Jadi pandangan cukup terbatas. Tenda sudah tergelar. Tinggal masak dulu. Masak spaghetti coy. Sepanan nih. Mana? Ini menunya apa aja nih? Ini ayam, Wih, mantap. semua ada di sini om. Alhamdulillah. Perkedel, sosis. Wih, barbeque ngeri sekali. Iya ada barbecue satu nih, barbecue ayam. Gak ada sapi. Itu nusanya. Udah. Kayak nanya. Inilah keadaan dari camp area di malam hari. Nah, ini nih. Tenda khusus. Banyak yang pada berburu datang. Kita juga masak bersama di sini ya, Jejakers. Ya, inilah kondisi minggu pagi di area camp Gunung Prau. Cukup dingin dan kita bersiap untuk ke view pemandangan Gunung Sindoro dan juga Gunung Sumbing. Oke, Jakers, inilah treknya untuk menuju view. Di sana bisa kita lihat juga asap-asap yang mengepul dari kawah-kawah yang ada, seperti dari kawah Sikidang. Dan kita masih lanjutkan perjalanan kita menuju view Sindoro Sumbing. Sudah mulai terlihat itu puncaknya dari Sindoro Sumbing. Dan dari kejauhan itu terlihat
Telaga Warna. Kita tadinya mau ke Telaga Warna cuman gak sempet, jadi ya kita lihat dari puncak Gunung Prau saja. Dan semakin dekat ke view Sindoro Sumbing. Di tempat ini kita bisa lihat view Gunung Sindoro, Sumbing, dan Gunung Kembang. Dan terkadang kita juga bisa lihat Gunung Merapi dan juga Gunung Merbabu. Cukup rame di tempat view sini, namun kita tetap harus jaga prokes kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan juga mencuci tangan. Sayangnya untuk Gunung Merapi dan Gunung Merbabu tidak kelihatan karena tertutup oleh kabut. Jadi cuma terlihat Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan Gunung Kembang itu. Cukup indah sekali pemandangannya. Oke Jakers, setelah ini kita akan kembali lagi ke area camp untuk membuat sarapan, karena tadi nggak sarapan ya waktu berangkat. Kita kembali aja Jakers, di situ kita perjalanan kembali, kita lihat ada Telaga Warna, Kawah Sikidang. Akhirnya sampai lagi di area camp Telaga Wurung. Inilah kondisi dari area camp di pagi hari. Oke Jakers, habis ini kita buat sarapan pagi karena belum sarapan ya. Masak dulu, mau bikin oatmeal sama energen. 2 oatmeal, 2 energen buat sarapan pagi ini. Tambah 2 telur asin. Wih, sak masak. Masak bersama, ada mie, ada ubi, ada nugget, ada apa lagi nih? Sarden. Mantep dah. Daging sapi, daging domba, om. Wih, Daging onta. kemarin baru motong. Entok. Yang itu menaik. Makan bersama, mantap. Ya, setelah membereskan semuanya, sekarang kita bersiap untuk kembali lagi menuju ke pos Simaksi. Jangan lupa berdoa ya guys, Jakers. Ya, jam 9.30 kita meninggalkan area camp untuk turun. Kita menuju puncak lagi. Saheta! Iya, mau nggak? Oke, kita menuruni puncak Gunung Prau menuju pos Simaksi. Ya, selesai. 9.50. Sampai di pos 3 lagi. 10 lebih 10. Sampai di pos 2. Istirahat dulu di pos 2. 10.30 lanjut lagi. 10.47 sampai lagi di pos 1.
Jam 11 sampailah lagi di Pos Simaksi. Akhirnya sampai ke Pos Simaksi dan setelah ini kita akan kembali ke rumah Mas Arif untuk istirahat, makan, dan pembersihan badan. Barulah setelah itu kita kembali lagi ke Bandung. Thank you for watching.